Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Kalkulus 1 tentang integral tentu pada pertemuan yang ke-15. Nah, ini adalah akhir dari kuliah Kalkulus 1 ya. Jadi, diperkenalkan dari sistem bilangan real, fungsi, limit, diferensial, turunan, dan anti turunan yang sampai pada integral tentu ya. Nah, tentu materi ini juga akan berlanjut ke kalkulus 2 nantinya ya. Ada integral yang lebih tinggi, lipat 1, lipat 2, lipat 3 ya. Integral biasa, integral lipat 2, integral lipat 3. Ada juga nanti integral pada fungsi Lagrange ya. Nah, nanti itu untuk gambaran pada kalkulus 2 berikutnya. Nah, kita akan bahas integral tentu. Kalau sebelumnya dibahas tentang integral tak tentu itu artinya masih ada menyisakan konstan. Jadi kalau kita punya integral 3x kuadrat dx, nah ini namanya integral tak tentu karena belum ada batasnya sehingga dia menghasilkan konstan. Konstannya yaitu tinggal 3x pangkatnya 2 menjadi 3 ditambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru ditambah dengan konstan. Nah, ini tak tentu. Tak tentu itu C. Jadi C-nya itu bisa 100, 200, 1 juta, 3 juta ya, kemarin ya. Jadi kalau kita turunkan suatu fungsi, bisa sama turunannya. Padahal fungsi itu berbeda. Nah, jadi ini namanya integral tak tentu. Dia memunculkan konstanta. Nah, pada saat integral ini saya kasih batas gitu ya. Yaitu integral saya batasi dari 1 sampai 2 misalnya ya. Pada 3x kuadrat dx, maka kita mendapatkan hasilnya adalah 3x pangkat 3 dibagi 3 yang disubstitusikan dengan batas atas 2 dan 1. Jadi nanti otomatis C-nya akan hilang ya. Nah, sebelum sampai ke situ, jadi kita punya konsep secara umum, jika saya punya fungsi integral dari A, terbatas di A sampai B, pada fungsi f kecil, fx, dx, maka hasilnya adalah integral f besar, fungsi yang sudah diintegralkan, disubstitusikan dengan b, batas atas dikurang dengan batas bawah. Oke. Jadi ini konsep integral tentu ya, mensubstitusikan. Jadi segala konsep yang ada di integral tak tentu itu tinggal diberikan batas A dan B. Nah, sebelum masuk ke situ, kegunaan ataupun motivasi dari integral itu sendiri sebenarnya adalah suatu luasan ya. Jadi kalau Anda baca buku kalkulus 1, nanti Anda akan menemukan tentang konsep notasi sigma dan jumlahan Riemann. Jadi jumlahan Riemann bagaimana kita menjumlahkan sisi-sisi ataupun bagian-bagian dengan ukuran yang menuju limit mendekati 0 ya. Potongannya besarnya limit mendekati 0. Jadi nanti sebenarnya integral tentu ini ada juga hubungannya dengan konsep limit. Nah, cuma saya ambil ringkasnya bahwa seandainya kita punya fungsi, ini fungsi ya, ini sumbu x, ini sumbu y, maka kalau saya punya fx, suatu fungsi yang terbatas di A, batas bawahnya, kemudian ini di B, maka hasil integral itu adalah suatu luasan. Nah, luasan. Jadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan 3x gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi di sini, ini saya punya fungsi y sama dengan x. Nah, seperti ini aja. Y sama dengan x. Kemudian kita akan hitung luasan dari
1 sampai 2, nah ini daerah di sini, maka kita bisa menghitungnya dengan integral 1 sampai 2 dari X dx. Yang pertama kita selesaikan dulu seperti integral tak tentu biasa. Berarti ini X pangkat 1 jadi 2 dibagi dengan 2 yang terbatas pada 1 sampai 2. Ya kita tinggal substitusikan 2 terlebih dahulu, 2 kuadrat dibagi 2, saya kurungkan, dikurang 1 kuadrat dibagi 2. Hasilnya adalah ini 4 bagi 2. Saya tuliskan 4/2 dikurang 1 kuadrat setengah ya. 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3/2. Maka luasan yang dibatasi oleh sumbu X dengan Y sama dengan X dari 1 sampai 2 adalah 3/2 satuan luas. SL. Satuan luas bisa cm kubik, cm persegi, meter persegi, atau apapun itu gitu ya. Nah, inilah yang memotivasi integral itu sendiri. Nah, karena ini bentuknya masih bagus, sebenarnya luasannya bisa kita hitung dengan konsep trapesium ya. Trapesium kan ini ada luas apa luas trapesium? Luas trapesium itu adalah luas alas atas bagi alas atas ditambah alas bawah dibagi 2 kali tinggi ya. Nah, jadi kita membuktikan bahwa konsep rumus luas trapesium sama dengan konsep integral. Trapesium bentuk yang bagus gitu ya, yang beraturan bisa dikerjakan dengan integral. Nanti suatu saat kalau dia bentuknya tidak bagus lagi juga masih bisa dikerjakan dengan integral. Nah, kembali ke sini. Ini berarti Y sama dengan X. Kita punya suatu trapesium. Kalau saya gambarkan lagi. Seolah-olah kita punya satu trapesium. Nah, jadi tingginya itu adalah 1. Bukan tinggi ya, alas atasnya 1, alas bawahnya 2. Karena persamaannya Y sama dengan X. Y adalah mensubstitusikan 1. 1 substitusikan jadi 1. 2 disubstitusikan jadi 2. Tingginya adalah 2 dikurang 1. Tinggi 2 dikurang 1 yaitu 1. Nah ini tinggi. Ini tinggi. Ini alasnya 1. Ini alas bawahnya 2. Sehingga berdasarkan rumus ini adalah 1 tambah 2 bagi 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 3/2 satuan luas. Oke. Jadi integral pada dasarnya akan bisa menyelesaikan rumus luasan dari bangun persegi panjang atau apapun itu. Nah, pada saat nanti bentuknya tidak lagi yang beraturan, integral tetap bisa menghitungnya ya. Jadi luasan. Konsep yang paling awal ini adalah luasan ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya saya punya soal yang pertama. Integral dari 0 sampai 1 dari fungsi 3x kuadrat tambah 1 dx. Nah, tanpa menggambarkan, maka kita akan tahu bahwa integral ini adalah 3x pangkat 3 dibagi pangkat yang baru ditambah 1 menjadi x ya. Yang terbatas di 0 sampai 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, ini bisa dicoret, tinggal x pangkat 3 tambah x terbatas di 0 dan 1. Ini kenapa tidak ada C lagi? Karena di sini kan C dikurang C ya. Nah, ini saya tambahkan lagi C boleh sebenarnya. C kurang C kan habis ya. Jadi
kita tinggal substitusikan untuk batas atasnya dulu, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 1 dikurang, substitusikan batas bawahnya, jadi dikurang ya, 0 pangkat 3 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 2 ya. 2 satuan luas, SL, satuan luas. Jadi kita coba cek lagi integral dari 0 sampai 1, batas bawahnya 0 sampai atas 1. Integral kan 3x pangkat 3 bagi 3 habis 1x, x pangkat 3 tambah 3 dari 1 dan 0. 1 pangkat 3, 1 tambah 1, 2 ya. 2 kurang 0, 2 satuan luas. Nah, bagaimana nanti kalau soalnya misalnya dengan teknik substitusi? Nah, sama saja ya. Kalau dengan teknik substitusi, berarti kita punya integral, misalnya tadi ya, 3. Ini turunannya kita punya 6x, ya. 6x ditambah 1 pangkat misalnya 2, gitu ya, dx. Maka misalnya batasnya masih yang gampang, 0 sampai 1 lah, saya pilih yang paling gampang ya. Maka ya kerjakan dulu integral substitusinya. Nah, kita misalkan ini tadi itu adalah U. Maka saya punya U sama dengan 6x tambah 1. Sehingga du per dx itu adalah 6. Atau ini sama dengan du sama dengan 6 dx. Nah, stop sampai di sini dulu, kita rubah soal kita. Kita punya integral 0 sampai 1. 3-nya kita taruh belakang, jadi tinggal 6x tambah 1 kuadrat 3 dx. Nah, perhatikan bahwa di soal ini kita hanya butuh 3 dx ya. Padahal turunan kita punya 6 dx, sehingga kita bagi 2 kedua ruas, setengah du jadinya. Dibagi 2, 6 bagi 2 hasilnya 3 dx. Kita hanya butuh setengahnya. Nah, hanya butuh setengahnya. Sehingga soal kita ini akan menjadi integral 0 sampai 1. Ini jadinya u kuadrat. Ini hanyalah setengah dx, setengah du. Setengah du. 3 dx itu kita rubah. Jadi ini jadinya setengahnya kita taruh di luar. Boleh di dalam juga masih boleh ya, setengah. Nah, u kuadrat du. Sehingga dihasilkan setengah u pangkat 3 dibagi 3. Tadi ya, pangkat tambah 1 pangkatnya dibagi pangkat yang baru. Ini dari 0 sampai 1 pada x ini. Jadi kita harus ubah dulu u-nya dikembalikan pada x. Yaitu integral sama dengan setengah. U kita itu adalah, kita mau ditulis langsung, 2 kali 3 jadinya 1/6. U kita itu adalah 6x ditambah 1 pangkat 3. Yang terbatas di 0 dan 1. Nah, sampai di sini ya kita tinggal substitusi. Berarti yang pertama 1/6. Terus 6 kali 1 ditambah 1 pangkat 3 dikurang 1/6. Nah, kebetulan ini 0 semua. 1/6 kali 6 kali 0 ditambah 1 pangkat 3. Nah, nanti yang seperti ini bisa dibantu dengan kalkulator ya. Ini jadinya 1/6. 6 kali 1 pangkat 3. 6 kali 1, 6 kali 1, 7. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 dikurang 1/6 dari 6 kali 0, 0. 1 pangkat 3 ya. 1 ya, pangkat 3. Ini sama dengan 1/6. 7 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 ya.
343. 343 dikurang 1 jadinya 342. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 342 per 6 satuan luas. Oke, jadi itu penyelesaiannya. Bisa kita cek gitu ya. Jadi konsep integral tentu itu masih diambil dari konsep integral tak tentu ya. Hanya menambahkan batas atas dan bawahnya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini saya kasih software-software yang bisa mendukung Anda belajar turunan kemarin juga ya, termasuk dengan integral hari ini. Nah, ini saya punya software GeoGebra. Nah, ini kita bisa menentukan bahwa lebih lanjut di kalkulus 2 integral juga bisa digunakan untuk menentukan volume gitu ya. Jadi ada volumenya. Kalau tadi itu luasan, kita bisa menentukan luasan suatu daerah. Berikutnya juga integral ini bisa untuk menentukan suatu volume. Jadi tanpa harus kita ukur, kita bisa cek volumenya. Nah, ini luasan ya. Nah, ini luasan. Maka kalau untuk menentukan volume nanti dia seperti ini. Jadi kita bisa cek bahwa integral berguna untuk menentukan volume suatu saat. Atau misalnya kita ingin ngecek balon gitu ya. Berapa sih volume gas di dalam balon itu. Nah, ini bisa juga dicek tanpa harus kita ukur gitu ya. Kita bisa mengasih persamaannya, kita integralkan misalnya kita ini iseng nih mau tahu volume ini agak loading ya. Volume semangka. Mana ini volume semangka? Oke. Nah, ini dia volume semangka. Jadi kita estimasi dulu semangkanya. Oke, didekati gas tingginya. Oh, salah. Ya, kira-kira ya. Kelewatan. Nah, ini. Jadi kita punya fungsi ini, kemudian fungsinya tinggal kita integralkan. Nah, kita akan tahu berapa volume semangka itu. Oke, untuk lebih memahami belajarnya lagi, Anda juga bisa menggunakan Microsoft Matematik ini ya. Jadi ini sudah ada Microsoft Matematik, nanti boleh di-download di Google. Nah, tujuannya adalah Anda bisa mengerjakan soal integral, soal limit gitu ya, soal turunan dengan software ini. Tapi di balik itu Anda juga harus tahu bahwa proses pengerjaannya. Kalau lebih dalam ya seharusnya Anda bertanya bagaimana sih software itu bisa mengeluarkan hasil gitu kan. Jadi kalau tadi kita punya 0 gitu ya, punya 1 misalnya terbatas pada X, misalnya kita mengintegralkan X, maka software ini akan menampilkan hasil. Nah, setengah ya. Nah, sebagai anak teknik informatika, ya Anda seharusnya bertanya nih bagaimana software itu bisa menghasilkan output setengah. Nah, software ini memberikan jawabannya. Jadi untuk mempelajari lebih dalam, nah Anda bisa install software ini, terus Anda pelajari caranya ya. Nah, ini ada caranya. Kalau ditambah pangkatnya ditambah dulu, kemudian dibagi pangkat yang baru, terus ada C gitu ya, terus dikurang-kurang. Jadi nanti Anda bisa pakai software ini sebagai pembelajaran untuk bantuan menghitung. Yang menjadi harapan saya Anda bisa mempelajari langkah per langkah ini ya.
Oke, demikian kuliah kita di Kalkulus 1 yang ke-15. Di pertemuan ke-16 nanti ada UAS ya. Saya mohon maaf kalau banyak penyampaian saya yang salah selama ini. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik.